Juana dihukum penjara selama 759 tahun. Halo guys, welcome back to Kuku Sumso. Jadi, setelah di video kemarin aku membahas mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper, di video kali ini aku kembali akan membahas pembunuhan berantai, namun kali ini dilakukan oleh seorang perempuan yang menjadi pegulat di Meksiko yang bernama Juana Barraza, atau sering dikenal dengan nama La Mata Viejitas, atau yang berarti Little Old Lady Killer. Gimana? Udah mulai ketahuan kira-kira siapa korban dari pembunuhannya? Baiklah, sebelum berpanjang-panjang, mari kita langsung ke case aja. Mari kita mulai dengan mengenal siapa itu Juana Barraza. Juana Barraza merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 27 Desember 1957 oleh seorang perempuan bernama Justa Samperio. Diketahui bahwa Juana tidak pernah bersekolah dan tidak memiliki kemampuan membaca. Pada usianya yang baru berusia 12 tahun, ibunya dengan teganya menukarkan dirinya dengan 3 botol bir pada seorang pria bernama Jose yang kemudian membuatnya tersiksa dan kemudian menghamilinya dan membuatnya keguguran sebanyak 2 kali pada usianya yang baru 13 dan 16 tahun. Setelah beberapa tahun, ibu Juana meninggal karena mengalami kerusakan organ hati yang diakibatkan kecanduannya akan alkohol. Setelah hal tersebut terjadi, Juana kemudian meninggalkan kota Meksiko dan menikah sebanyak beberapa kali. Namun, pernikahan ini terus-menerus gagal dan membuatnya menjadi seorang single parent yang memiliki 4 orang anak. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, Juana bekerja sebagai pegulat dengan nama tanding La Dama de Silencio, atau berarti The Lady of Silence. Pada tahun 1995, Juana mulai melakukan perampokan rumah dan beberapa toko karena masalah finansial yang dialaminya setelah kelahiran anak keempatnya. Pada tahun 1996, Juana pernah mengajak seorang temannya yang bernama Araceli untuk melakukan pencurian terhadap rumah-rumah lansia, di mana mereka itu caranya adalah dengan berpura-pura menjadi suster, dan kemudian mereka akan mencuri setelah mereka diperbolehkan masuk. Nah, tapi si Araceli ini itu sebenarnya telah merencanain sesuatu dengan pasangannya yang sebenarnya itu merupakan petugas kepolisian. Nah, jadi mereka itu berencana supaya si Juana ini bisa mereka peras setelah si Juana dan Araceli ini melakukan pencurian terhadap rumah-rumah lansia itu. Nah, ternyata setelahnya rencana mereka pun berhasil dan membuat Juana ini harus membayarkan 12.000 peso kepada mereka supaya Juana ini tidak dilaporkan ke polisi. Nah, jadi sebenarnya Juana ini selain dikhianati oleh ibunya sendiri, Juana ini juga dikhianati oleh temannya sendiri. Nah, jadi 4 tahun setelah itu, Juana berhenti menjadi pegulat dan membuat keadaan finansialnya pun menjadi semakin buruk. Setelah mengenal Juana, mari kita pergi ke waktu di mana Juana berhasil ditangkap, yaitu pada tanggal 26 Januari tahun 2005. Pada hari ini, dia itu mendatangi rumah seorang nenek yang namanya itu Ana Maria de los Reyes Alfaro, yang usianya itu sudah 82 tahun. Jadi saat dia datang, dia ketuk pintu, dia bilang si Juana ini, "Ibu, saya butuh segelas air, bolehkah saya minta?" Nah, nenek ini kan maksudnya ya baiklah, dia nggak curiga Juana ini kenapa-kenapa, orang cuma minta air kan. Jadi dia pun segera ingin mengambilkan air itu, tapi sebelum dia berhasil mengambil air, lehernya dicekik dengan menggunakan stetoskop yang ada di ruang tamunya oleh Juana ini. Jadi setelah dia dicekik, dia kan nggak bisa bernapas. Juana ini kan dia mantan pegulat, jadi tentunya dia pasti kuat banget dong. Kalau dibandingkan dengan nenek itu ya jadinya Juana pun berhasil mencekik nenek ini hingga meninggal. Nah, setelah nenek ini meninggal, Juana pun ingin segera pergi dari lokasi tersebut kan. Dia ingin pergi dari area tersebut, tapi sebelum dia berhasil pergi, waktu dia keluar rumah itu dia tuh kelihatan oleh seorang anak. Nah, anak ini merupakan seseorang yang menyewa sebuah kamar di rumah nenek tadi. Jadi waktu dia lihat ada Juana ini, terus dia masuk ke rumahnya itu, dia lihat nenek ini kan sudah meninggal. Jadi dia langsung segera menelpon polisi. Jadi sebelum Juana berhasil melarikan diri, polisi berhasil bergerak dan menangkap Juana. Setelah dilakukan penyelidikan,
Juana diduga telah melakukan pembunuhan terhadap setidaknya 40 wanita yang merupakan nenek-nenek di atas 60 tahun. Nah, tapi dari ke-40-an ini, yang terbukti dengan pasti adalah 11 pembunuhan, di mana pembuktiannya adalah dengan cara menggunakan sidik jari yang ada pada korban tersebut pada waktu-waktu sebelumnya. Jadi mereka tuh pada saat ada pembunuhan dan ada pembunuhan lagi, ternyata sidik jari beberapa ke-11 ini itu tuh pas, sehingga dapat dipastikan bahwa Juana adalah pembunuh dari ke-11 orang itu. Nah, jadi selain membunuh nenek-nenek ini, dia juga melakukan pencurian yang pertama bisa digunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan kemudian yang kedua menjadikan barang curiannya menjadi sebuah trofi atas keberhasilan pembunuhan yang dilakukan olehnya. Diduga salah satu faktor yang menjadi pemicu pembunuhan yang dilakukan oleh Juana adalah kenangan pahitnya bersama ibunya saat usianya 12 tahun, di mana ibunya menukarkan dirinya dengan 3 botol bir yang sudah aku jelasin tadi. Selain itu, faktor yang lain mungkin terlibat adalah dirinya yang sangat sensitif akan hinaan. Terlihat dari pernyataannya yang mengatakan, when I saw them, I feel much anger, and more when they act UPT or believe they did because of their money, they could humiliate me. Jadi kalau menurut pendapatku sendiri, dia itu tuh sebenarnya negative thinking sama orang terus, karena dia merasakan bahwa semua orang yang seumur dengan ibunya itu sama kejinya dengan ibunya. Jadi kalian tau lah, kalau misal orang netting kan, misal kita aja kalau misal kesel sama orang itu kan bisa netting banget sama orang-orang di sekitarnya. Apalagi ibunya ini sangat parah menukar dirinya dengan 3 botol bir. Jadi bisa dibilang dia tuh pasti negative thinkingnya itu kuat banget. Pembunuhan yang dilakukan oleh Juana diduga menggunakan metode yang mirip dengan metode yang dilakukannya pada saat mencuri dulu. Jadi dia berpura-pura menjadi suster atau pegawai sosial di rumah para korbannya. Nah, jadi sebelumnya itu dia tuh sudah mensurvei rumah nenek-nenek siapa saja yang mengikuti program dari pemerintah. Jadi dia tuh menjadi suster-suster dari pemerintah atau pegawai sosial pemerintah yang ingin melakukan check up atau sebagainya. Jadi karena itu dia diperbolehkan masuk, dan kemudian setelah diperbolehkan masuk, ketika ada kesempatan dia akan mencekik korbannya dengan menggunakan tangan kosong atau bisa dengan menggunakan alat yang ada di rumah korbannya. Nah, setelah dia mencekik korbannya dengan kekuatan yang pegulat itu, dia pun pasti kan akan berhasil membunuh korbannya. Nah, setelah dia membunuh korbannya, dia akan mengambil beberapa barang yang ada di rumah korbannya, di mana sudah kejelasin bahwa dia menjadikannya sebuah trofi. Trofi-trofi yang dimilikinya ini disimpannya di sebuah ruangan yang ada di rumahnya bersamaan dengan 2 buah altar dari tokoh yang disembah oleh para kriminal yang ada di Meksiko. Cara pembunuhannya yang benar-benar mulus membuat para polisi dan detektif kebingungan. Bahkan sebelum penangkapannya, hanya ada 2 hipotesis mengenai pelaku pembunuhan korban-korban tersebut. Yang pertama, pelakunya adalah seorang pria yang menggunakan pakaian seperti wanita. Dan yang kedua, pelakunya adalah seorang pria yang mempunyai ketertarikan homoseksual, tinggal dikelilingi perempuan, dan merupakan korban kekerasan di masa kecil. Selain itu juga memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Bisa kita lihat dari 2 hipotesis ini, kenyataannya itu cukup jauh dengan 2 hipotesis ini karena pelakunya adalah perempuan. Lalu dia juga tidak dikelilingi oleh wanita. Yang benar hanyalah dia merupakan korban kekerasan di masa kecil. Atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Juana, pada tanggal 31 Maret tahun 2008, Juana dihukum penjara selama 759 tahun atas 16 pembunuhan dan 12 kali perampokan yang telah dilakukannya. Namun karena hukum penjara maksimum yang ada di Meksiko adalah 60 tahun, maka mungkin Juana kalau bebas juga, dia akan berumur 111 tahun apabila dia masih hidup. Sekian cerita mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Juana Barraza. Teman-teman pasti ngerasa kalau Juana ini sangat kejam karena dia tega membunuh orang tua yang usia udah tua, tidak berdaya, lalu tidak bersalah. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kisah Juana ini sangat mirip dengan kisah fiksi yang sangat terkenal, yaitu Joker. Teman-teman pasti tahu kan Joker. Nah, mereka berdua ini tuh benar-benar hidupannya kacau, sama-sama kacau, dan membuat mereka itu menjadi tega untuk melakukan kejahatan. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan kenapa aku ingin membahas topik ini. Jadi, aku ingin nanya ke teman-teman,
Gimana pendapat kalian tentang pernyataan orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti? Lalu aku juga ingin tanya pendapat ke teman-teman, gimana menurut kalian tentang siapa yang bersalah di kasus ini? Apakah yang salah itu hanya Juana? Atau yang salah juga merupakan orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti ibunya, lalu Jose, lalu juga temannya Araceli, dan lain-lain. Gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis di kolom komen di bawah ya. Kalau kalian suka video-video seperti ini, kalian boleh klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kalian mendapat info-info tentang video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and be your Koko.